Saudara, cash flow lending merupakan lending rasional kita yang terakhir dan sesuai dengan namanya. Lending rasional ini merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh bank yang biasanya jangkanya panjang dan dicicil dari waktu ke waktu. Sehingga satu saat pinjamannya akan menjadi nol. Jadi pinjaman dicicil dari cash flow daripada perusahaan yang terjadi atau yang didapat dalam masa waktu tertentu. Makanya namanya cash flow lending rasional. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Tapi biasanya kapan kita memberikan fasilitas jangka panjang kepada nasabah? Baik 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan untuk jenis industri tertentu bisa mencapai 25 tahun. Misalnya pertanian. Biasanya untuk seluruh pembiayaan fixed asset, land, building, equipment, selalu kita biayai dengan kredit jangka panjang atau cash flow lending ini. Karena pertama, kalau kita ambil analogi misalnya gedung atau mesin-mesin, pada waktu tertentu nilainya akan nol, nilainya akan menyusut. Dan bayangkan kalau aset-aset tadi biasanya juga merupakan jaminan kita. Jadi adalah normal untuk pembiayaan daripada fixed asset kita memberikan pinjaman jangka panjang yang dicicil pembayarannya. Yang kedua, untuk pembiayaan permanen daripada modal kerja, permanent working investment. Pada bagian sebelumnya, asset protection lending kita katakan, permanent working investment akan kita biayain dengan asset protection. Sedangkan di bagian ini kita katakan, cash flow lending juga bisa digunakan atau kredit jangka panjang bisa kita gunakan untuk membiayai permanent working investment tadi atau kebutuhan modal kerja permanen tadi. Artinya di sini perusahaan anggaplah dia mempunyai supermarket, mungkin sudah mempunyai 4 atau 5 supermarket. Waktu dia mulai dengan supermarket pertama, dia mengadakan ekspansi berkembang dari kecil menjadi besar, terus timbul supermarket kedua. Dari kecil berkembang, terus ketiga, keempat. Pada tahap itu, karena ada kebutuhan terus untuk investasi baru dan volume bisnisnya berkembang terus, sedangkan margin yang didapat cukup tipis, impossible bagi perusahaan untuk melunasi bank. Saudara, dalam memberikan pinjaman jangka panjang ini ada beberapa prinsip dasar yang harus kita patuhi. Pertama, tadi saya katakan kita harus membuat suatu projection. Jadi projection daripada cash flow yang harus kita buat harus yang konservatif, dan dari yang konservatif tersebut kita harus yakin perusahaan mampu membayar kewajiban finansialnya atau financing payment-nya, which is interest plus CPLTD yang jatuh tempo. Nah, dalam membuat projection, bank menganut beberapa aliran, dan biasa untuk foreign bank atau bank asing, mereka sering membuat 3 skenario. 3 skenario, pertama basic skenario yang dasar. Kemudian mereka membuat best yang paling indah daripada skenario. Dan kemudian yang ketiga worst skenario atau dengan adanya stress test. Nah, dari 3 itu mereka coba melihat di mana kemampuan bank dan apakah mungkin terjadi gangguan dan separah apa yang akan mengakibatkan kemampuan perusahaan terganggu. Pada intinya, dasarnya kita harus melakukan basic skenario, tapi kita akan melihat basic yang konservatif, bukan worst. Kalau worst yang paling parah, kita katakan ada badai datang, ada banjir dan segala macam. No. We are talking about basic, tapi mungkin ada gejolak di situ. Dengan kata lain, misalkan sales selama ini
3 tahun terakhir naik kurang lebih, katakanlah antara 10-15%. Dan perusahaan mungkin optimis, oh ke depan bisa 15%, 20%, atau bahkan 30%. Mungkin karena ekonomi akan membaik. Nah, kalau kita mempertimbangkan hal ini, kita mungkin akan mengambil angka 10 adalah angka yang tertinggi selama 3 tahun. Mungkin yang terendah selama 3 tahun ini hanya, kalau kita bicara tentang repayment schedule daripada long term debt atau sistem pembayaran cicilan daripada pinjaman jangka panjang ini, mungkin ada beberapa cara yang pernah Anda lihat atau Anda kenal, tapi saya membahas yang simpelnya. Mungkin seperti kalau kita membeli mobil dengan kredit kepemilikan mobil, KPR juga KPM, di mana setiap bulan kita akan diminta membayar cicilan. Dan cicilannya biasanya sudah mencakup cicilan pokok dan bunga. Ini yang kita kenal dengan sistem anuitas atau annuited, di mana installmentnya fix installment. Kita lihat di sini pada gambar graf ini, di mana total monthly payment itu angkanya fix. Misalnya di sini taruhlah misalnya 10 juta, setiap bulan nasabah hanya membayar 10 juta, dan di dalamnya sudah ada komponen interest. Tentunya di situ dihitung berdasarkan outstanding pinjaman dan porsi cicilan pokok yang kita kenal dengan CPLTD. Jadi di sini yang difikskan adalah total financing payment-nya, total pembayaran bunga dan cicilannya, cicilan pinjaman. Dalam hal ini, saudara, jadi pertanyaannya, apakah CPLTD, cicilan pokok ini, setiap bulan harus sama? Jawabannya tidak. Ingat prinsip daripada cash flow lending, jumlah atau cicilan yang dibayar dan lamanya pinjaman tergantung dari kemampuan cash flow nasabah. Seandainya cash flow nasabah tersebut konstan, maka cicilannya akan konstan. Setiap bulan sama, 100 juta, 200 juta, cicilan pokok, bunga akan berubah. Nah, saya akan beri contoh beberapa contoh cicilan pokok atau tipe-tipe daripada repayment daripada long term debt ini. Yang pertama adalah konvensional, istilah kita equal payment. Yang kedua step up. Contoh yang ketiga, step down. Step up tambah naik, step down tambah turun cicilannya. Yang keempat, unequal atau disorder. Tinggi rendah nggak beraturan. Yang kelima, grace period in the beginning or in the middle. Umumnya kita tahu grace period in the beginning, project baru kita biayain, belum selesai, butuh waktu masa konstruksi, masa trial sampai menghasilkan cash, kita akan beri grace period, mungkin 6 bulan, mungkin 12 bulan dan sebagainya. Tapi ada project yang kadang-kadang di depan kita beri, tengah mulai bayar, kasih grace period lagi, bayar, kasih grace period lagi, bayar. Kita akan lihat nanti contohnya. Yang keenam, mari kita lihat contoh pertama, konvensional atau equal payment. Ini seperti contoh yang saya berikan tadi. Prinsipnya CPLTD-nya konstan, dan Anda lihat di sini outstanding pinjaman juga akan turun secara teratur sesuai dengan cicilan. Dan tentunya bunganya juga akan turun karena outstandingnya setiap bulan juga berubah, setiap tahun juga berubah. Ini umumnya untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan stabil, tidak banyak gejolak pada cash flow, baik itu manufacturing, trading, atau service company.
Jadi pembayaran cicilannya sangat predictable. Dan bunganya akan berubah sesuai dengan suku bunga yang dikenakan oleh bank setiap bulannya.